Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan meneruskan dari topik sebelumnya, di mana saya sempat membahas tentang perbedaan antara NPD dan sosiopat, di mana keduanya berada dalam satu cluster B disorder yang merupakan jenis personality disorder. Nah, selain itu banyak juga yang bilang bahwa ada kemiripan dari NPD, sosiopat, dan psikopat. Mungkin yang udah lebih familiar itu psikopat ya, karena banyak banget dibikin film-film dan juga kesannya itu lebih pure evil lagi gitu kalau kita udah ngomongin kata psikopat seperti itu. Nah, sebenarnya NPD, sosiopat, dan psikopat ya memang benar di dalam satu klaster B secara medis dikelompokkan sebagai personality disorder yang cukup berbahaya. Nah, dalam kali ini saya akan membandingkan antara narsisis dan psikopat. Kita mulai dari persamaannya. Di sini persamaannya mirip-mirip juga dengan sosiopat dan NPD. Yang pertama tentunya sama-sama abusif. Kedua, memiliki kelainan personality. Yang ketiga, pasti mengalami banyak kegagalan, kehilangan, kesulitan dengan berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, sama-sama memandang dirinya itu hebat dibandingkan dengan orang lain. Yang kelima, bisa karismatik, terlihat charming dan intelijen, bahkan bisa juga sukses di dalam tangga perusahaan. Kemudian sama-sama lack of empathy, yang dalam hal ini psikopat biasanya hampir nggak punya empati sama sekali ya, zero empathy. Kemudian tentunya egois, sama-sama egois. Kemudian pathological liar atau sangat mudah untuk berbohong, sehingga mereka itu bahkan percaya dengan kebohongannya sendiri. Nah, di topik selanjutnya, inilah perbedaan dari NPD dan psikopat. Saya akan menjelaskan secara mudah, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan, narsisis itu dikendalikan oleh rasa takut. Jadi mereka itu sepanjang hidupnya selalu mencari supply untuk mendapatkan fuel. Kemudian mereka mencari perhatian, takut akan perasaan kalah, tidak berharga, sehingga ya harus terus membuat topeng untuk mendapatkan fuel. Sedangkan psikopat itu nggak punya rasa takut sama sekali dan nggak peduli. Jadi di dalam hal ini narsisis masih punya kelemahan ya, artinya dia dikendalikan oleh rasa takut dan masih mengejar fuel. Sedangkan psikopat itu udah nggak ada rasa takut sama sekali dan lebih kayak nggak peduli sama sekali. Yang kedua, narsisis itu biasanya lebih impulsif. Kemudian misalkan nih, jika didesak, jika terpojok, dia akan muncul dengan mode marah. Kemudian sulit untuk mengendalikan diri. Nah, sedangkan psikopat itu dia lebih reserve, nggak impulsif. Justru dia itu terkalkulasi dan strict pada tujuannya. Jadi lebih ngeri lagi karena tingkat manipulatifnya itu benar-benar terencana dan terkalkulasi. Kemudian yang ketiga, narsisis itu memerlukan validasi, fuel, admirasi sebagai sumber kehidupannya, yaitu fuel. Sedangkan psikopat itu nggak memerlukan itu lagi. Kemudian yang keempat, narsisis biasanya punya underlying kejadian di masa lalu, sehingga dia punya masalah mungkin masa kecilnya, masalah dengan keluarga, kemudian dia bisa membenci dirinya sendiri, sehingga dia berusaha bertopeng untuk jadi yang bukan dirinya itu. Sedangkan psikopat itu tidak terkoneksi oleh rasa malu itu. Kemudian yang kelima, narsisis itu seperti pada orang umumnya bisa ada yang punya intelijen tinggi, ada yang biasa aja, ada yang intelijensinya rendah. Sedangkan psikopat pada umumnya memiliki tingkat intelijensia yang cukup tinggi atau bahkan sangat-sangat tinggi. Kemudian yang keenam, narsisis itu bisa punya empati pada level kognitif. Jadi dia tahu bisa, wah kayaknya kalau gue melakukan ini orang lain bakal merasa seperti ini. Dia tahu secara kognitif, tapi walaupun dia tidak bisa merasakan. Sedangkan psikopat benar-benar tahu, benar-benar paham akibatnya apa, dan juga justru memanfaatkan ilmu itu untuk melancarkan aksinya. Jadi memang benar-benar pure evil banget ya, kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, narsisis itu berperilaku abusif. Itu seringkali untuk meninggikan egonya,
karena untuk menutupi kerapuhannya, melindungi dia dari rasa malu dan ketakutan, sehingga dia menjadi sangat egois dan berperilaku abusif. Sedangkan psikopat itu memang sengaja mengeksploitasi orang untuk mendapatkan apapun yang ia perlukan. Kemudian yang nomor 8, narsisis itu bisa depresi jika skenarionya gagal, sedangkan psikopat itu nggak depresi dan akan terus melakukan apa yang dia mau, yang menjadi tujuannya dia. Kemudian nomor 9, narsisis bisa dari akibat masa kecil yang kurang normal, misalkan broken home, kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin ada terjadi abusif di dalam keluarganya. Kemudian efek perilaku orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya, sehingga terbentuklah anak dengan sifat yang egois berlebihan, atau juga faktor genetis. Itu menjadi salah satu faktor di dalam NPD. Sedangkan psikopat pada umumnya rata-rata memang lahir sebagai psikopat. Jadi kesimpulannya, psikopat dan narsisis ini dikelompokkan dalam satu klaster, tentu banyak kemiripannya. Cuman memang psikopat itu versi narsisis yang lebih parah. Jadi kalau misalkan psikopat, sosiopat itu ya mereka juga NPD, cuman spektrumnya itu memang jauh lebih tinggi dan memang jauh lebih ekstrim seperti itu. Nah, banyak banget domestic violence yang terjadi itu memang nggak sampai sosiopat atau psikopat, tapi kategorinya udah masuk ke NPD atau personality disorder. Jadi ketika didiagnosa sebagai NPD, kemudian dilanjutkan apakah dia itu bisa dikategorikan sebagai sosiopat dan psikopat juga. Kemudian ketika orang menyimpulkan seperti ini, sebenarnya mirip tapi memang ada perbedaan. Kira-kira dari 9 poin tadi yang saya jelaskan, itu perbedaan antara narsisis dengan psikopat. Untuk teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut, silahkan subscribe, like, komen. Dan juga yang misalkan lagi struggling untuk move on dari pasangan yang abusive, bisa hubungi saya melalui Instagram ini, yaitu @unsecret.narcissus. Semoga sharing ini bisa untuk membantu kalian. Terima kasih.